Boleh diceritain sedikit nggak sih, Kak? Kejadian itu sebenarnya dari 2007. Waktu itu ayah masih bekerja di satu perusahaan swasta dan lumayan cukup ada jabatan. Disitulah terjadi persaingan bisnis. Di situ kayak banyak kiriman, kayak suara-suara dentuman. Terus kita lagi sholat malam tiba-tiba ada suara-suara kayak kaki jalan tapi kakinya kayak ngepaknya tuh kenceng banget gitu. Ade tiba-tiba panas tinggi, tegang, kita bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dicek semuanya, sampai nginep berbulan-bulan, tapi nggak ada diagnosa apa-apa. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa nih, di sebelah gue udah ada narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian mistis tentang, kalau ini sih menurut gue agak gimana ya, menarik juga ya, karena kejadiannya ini menimpa adiknya yang sampai saat ini itu nggak bisa diajak komunikasi karena bisa dibilang ada salah satu titipan dari mungkin leluhurnya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa Kak Kian. Halo. Halo, apa kabar Kak? Baik. Kesibukan apa nih sekarang? Kesibukannya lagi jadi ibu rumah tangga aja sih. Ibu rumah tangga, Ya. Oke. Nah, Kak Kian ini mau cerita tentang adiknya yang sampai saat ini ya, sampai saat ini tuh masih belum sembuh, gitu. Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak? Kenapa gitu penyebabnya? Penyebabnya itu sebenarnya kiriman santet-santet dari persaingan bisnis ya. Oke. Persaingan bisnis. Yang kedua juga ternyata ada imbas dari perjanjian leluhur ya. Oh, oke. Oke, teman-teman, sebelum Kak Kian melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung follow aja akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini, atau ke nomor WA yang gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue mau ingetin juga buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk disupport channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Kak Kian, boleh diceritain kejadiannya kayak gimana? Oke, kejadian itu sebenarnya dari 2007. Awalnya itu Ade tiba-tiba panas tinggi, kejang. Kita bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit maksudnya dicek semuanya, sampai nginep berbulan-bulan, tapi nggak ada hasil apa-apa. Ya, waktu itu di daerah Jakarta, berhubung kemarin dulu itu tinggalnya masih di Jakarta kan. Setelah itu dikembalikan ke rumah, tapi nggak ada diagnosa apa-apa pertama. Sampai akhirnya keluarga itu kayak curiga mungkin dari hal-hal mistis atau goib di rumah ini kali ya, gitu. Karena sebelumnya Ade sakit itu sempat om dari teman kerja ayah itu ada yang nginep di rumah. Kan di rumah di Jakarta itu dia kamarnya 2. Biasanya kalau misalkan ada yang nginep itu di kamar depan kan. Nah, di kamar depan itu ada pintu. Dan itu selalu tiba-tiba yang tadinya tidur di kamar itu pindah ke ruang tamu sendiri. Padahal orang itu tidak punya riwayat tidur berjalan. Oh, ngigo. Iya, nggak ada ngigo, nggak ada apa. Terus dia pun juga agak kaget dan shock kan. Setelah itu diambil kemungkinan dari situ, akhirnya kita mutusin untuk pindah. Kita pindah ke daerah Pamulang. Nah, di daerah Pamulang itu kita pindah, tapi dari awal rumah di situ kan kondisinya nggak ada listrik, cuman ada ditempatin sama kakek. Listriknya itu kadang mati kadang nyala. Nah,
pas kita masih di Jakarta, tapi di rumah Pamulang ditinggalin sama kakek untuk sementara. Jadi tuh kakek lagi bangun tidur tiba-tiba didatengin sama sosok makhluk. Tapi ini waktu belum ada listrik nih? Posisinya listriknya ada, cuman lagi mati. Jadi di satu komplek itu gardunya masih manual, tiba-tiba suka turun. Gitu. Akhirnya yang tadi didatengin sama sosok 3 makhluk itu, sosoknya tuh kalau dari cerita beliau itu sosoknya bapak-bapak, anak kecil sama ibu-ibu, pokoknya kayak satu keluarga di situ, minta tolong dijagain rumahnya gitu. Akhirnya ya udah, nggak lama dari itu kita pindahlah ke situ, karena mungkin mikirnya kayak oh ya udah baiklah, makhluk itu juga kita kan masing-masing, cuman sekedar dititipin doang nih gitu. Pindahlah ke situ. Pindah dari situ, kantor ayah juga pindah, berhubung waktu itu ayah masih bekerja di satu perusahaan swasta dan lumayan cukup ada jabatan, dan orangnya dia juga tegas-tegas galak. Disitulah terjadi persaingan bisnis gitu. Di situ kayak banyak kiriman, kayak suara-suara dentuman. Terus kita lagi sholat malam, tiba-tiba ada suara-suara kayak kaki jalan, tapi kakinya kayak ngepaknya tuh kenceng banget gitu. Terus juga ada suara, dulu kan aku masih punya adik yang bontot tuh. Adiknya yang bontot itu masih kecil dan suka main sepeda. Dulu ada sepeda yang ada bebek-bebekannya itu kan. Itu nyala terus setiap malam sepedanya. Padahal sepedanya itu kita taruh di gudang belakang. Di gudang belakang pun nggak ada yang ngegencet ke tombol yang buat nyetel suaranya itu. Itu nyala terus. Itu nyalanya tuh setiap malam? Setiap kita sholat malam. Setiap sholat malam? Selalu ada gangguan gitu. Setelah itu tuh jadi kita nggak ada yang berani tidur sendiri-sendiri, termasuk aku kan ada kamar sendiri. Sampai akhirnya ya sudahlah, mutusin nyoba deh tidur di kamar sendiri gitu, di depan. Berhubung kamarnya di depan itu ada pohon nangka sama portal, karena rumahnya di paling pojok. Pada satu malam tuh lagi nggak bisa tidur, nonton TV, tapi kayak ada orang. Akhirnya ada suara-suara gitu kan, akhirnya nyoba buka jendela. Pas buka jendela itu ternyata ada tante lagi ongkang-ongkang kaki di portal itu, kayak duduk tapi kayak lagi gelayutan begitu. Nah setelah kayak gitu jiper dong, wah ngelihat beginian nggak berani lagi tuh. Selama habis ngeliat itu tuh sebulan lebih nggak berani tidur di situ. Udah kayak gitu, adek tuh makin lama makin aneh tuh, suka ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Ini adek yang sakit itu? Iya betul. Teriak-teriaknya tuh kayak nggak masuk di akal, kayak orang ngomong tapi kayak ngomongnya tuh ngomong sama orang lain, jadi tatapannya tuh nggak bisa natap kita gitu. Kayak kosong aja gitu. Terus juga main nyebut nama kita, misalkan nama aku Kian nih, Kian pocong, awas jangan di situ, gitu-gitu kan. Jadi makin aneh tuh, sampai akhirnya nyokap karena udah trauma sama medis, nggak ada hasil, akhirnya nyobalah ke alternatif gitu. Pas di alternatif itu ada alternatif kayak pengobatan medis, kayak urut-urut, terus ada bekam yang gitu-gitu, sama ada yang kayak orang-orang pinter gitu. Nah di orang-orang pinter itu suka dikasih air, terus juga ada yang beberapa minta mahar, sama ada yang beberapa minta kayak cariin bunga apa atau pohon apa, daun apa gitu. Buat syarat ya? Iya, buat syarat-syarat begitu. Akhirnya karena nyokap niatnya memang ya udahlah kita berobat niatnya karena Allah nih gitu kan. Ya udah dijalanin semua tuh, sampai akhirnya ternyata numpuk semua di ade.
gitu. Udah numpuk di adik karena pengobatan yang santet, numpuk lagi dari hal-hal yang kayak gitu. Oke. Habis itu kondisi ekonomi hancur, makin lama makin drop kan ya. Ya dropnya tuh kayak nggak make sense aja gitu. Dropnya tuh selalu kayak ditipu orang, kejadian-kejadian yang nggak jelas gitu kan. Dan banyak hal lain sih, kayak diusut lagi tuh. Setelah diusut tuh kayak setelah kakek meninggal baru diusut gitu. Sebenarnya ini ada apa sih gitu. Karena selain dari santet yang sudah kita kayak kita obatin atau kita kita hilangin, kita buang-buangin tuh, sebenarnya ada apa lagi di sini gitu kan. Setelah dirunut dari alur ceritanya ini, ternyata kalau misalkan kakek tuh dulunya tuh orang yang dalang wayang. Dalang wayang kulit iya, sama dia punya reok Ponorogo dulu. Dari jatuhnya bapaknya dia ya, bapaknya kakek tuh Uyut ya, dari Uyut. Nah, dari situ muncul tuh pertanyaan setelah kita ketemu sama bule sama si tante juga. Jadi aku baru ketemu sama satu organisasi yang mengenalkan aku sama mereka, sama beliau nih. Akhirnya dicari tahu lah, di trace. Oh, berarti ini di luar keluarga? Iya, betul. Jadi aku tahu dari mereka berdua kalau ini tuh sebenarnya ada runutan perjanjian dari leluhur sama makhluk-makhluk lainnya gitu. Ya, abis dari itu pas kita tahu sama kita trace ke belakang, ternyata perjanjiannya itu mungkin karena orang dulu kali ya. Kalau orang dulu kan semakin lu punya kekuatan power, semakin lu dilihat gitu kan. Jadi ya udah, ternyata di sumber itu kayak biar wibawa, biar punya kekuatan, kayak orang ngelihatnya segen, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ya udah tuh, habis itu mungkin kayak kalau misalkan dalang itu kan ada tirakat ya, apa ya? Ada tirakat-tirakatnya gitu kan ya? Ada ajian lagi. Ada ajiannya. Nah, nggak tahu sampai situ, ternyata impactnya juga dari situ, besar impactnya pun dari situ. Kalau boleh tahu itu kakek itu meninggal setelah berapa lama? Kakek itu meninggal 5 tahunan, sudah 5 tahun. Setelah pindah ke rumah itu? Iya, setelah pindah ke rumah itu. Jadi pas kakek kan sakit pulang kampung, dia sakit. Pas sakit itu dia dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, ayah masih di Pamulang kan. Terus kakek video call, bilang begini, kayak aku hari Jumat itu mau pulang ya, tolong pasangin tenda sama potongin kambing. Oh, udah ngasih kode ya? Iya, dia udah ngasih tahu. Terus abis itu ayah langsung buru-buru dong pulang ke kampung, dan ternyata benar. Nah, pas sampai di kampung itu kan itu sampai 7 harian ya, 7 harian. 7 harian itu ada pengajian, ada orang sekitar di situ yang mata batinnya kebuka, itu tuh takut masuk ke dalam rumah itu. Pas ditanya kenapa takut gitu kan, karena banyak banget makhluk goib di situ yang lagi pada kalau bahasanya dia tuh lagi kayak duduk sila gitu. Semedi? Bukan semedi, kayak berdoa, tapi duduknya tuh kayak orang-orang zaman dulu yang kakinya dilipat gitu loh ke belakang.
Oke, oke. Itu tuh banyak banget, ada yang pakai jubah kata dia gitu kan, ada juga yang pakai kebaya, ada yang pakai baju-baju Jawa-Jawa zaman dulu. Itu tuh banyak banget sampai akhirnya dia nggak mau karena takut pingsan. Dia pulang setengah jalan, pas mau deket rumah itu dia mutusin nggak jadi ke situ, akhirnya pulang. Besokannya dia baru cerita gitu. Tapi tetap ada orang-orang yang pada ngelayat. Ada orang layat. Itu kita posisinya lagi baca tahlilan gitu. Pas baca tahlilan dia mau sampai ke perkarangan, dia ngelihat kayak gitu, dia nggak mau, akhirnya mutusin untuk balik gitu. Tapi kalau boleh tahu kakeknya tuh maaf ya, maksudnya kakeknya tuh meninggal karena sakit atau karena? Ya, kakek tuh sebenarnya sakit, cuman dia sih sebelum meninggal pun juga bilang tolong dibuang-buangin yang ada di badan. Yang dia sampein ini ke siapa nih, amanah? Ke bokap. Oh, ke bokap. Pas bokap sampai kampung, terus dia bilang begini, tolong buang-buangin yang ada, larungin ke sungai, biar enteng kata itu kan. Ya udah, akhirnya sama bokap itu butuh proses ya, karena kan nggak gampang yang ngebuang yang kayak gitu kan. Akhirnya bisa juga dengan butuh waktu berapa hari ya, 2 hari tuh. Ada beberapa yang susah keluar gitu. Kalau boleh tahu ini yang ngebuangnya itu siapa? Bokap sendiri atau orang lain? Enggak, orang lain. Karena mungkin bokap tuh tahu ya, bapaknya dia seperti apa, kakeknya seperti apa, tahu tuh cerita-cerita hidupnya di mereka gitu. Cuman beliau tuh cuek bebek, yang kayak ya udah nggak mau gitu. Udah, bukan kayak gue nggak bakal mau ngikutin lu gitu. Nggak bakal mau kayak ngikutin tirakat lah buat ngedalang atau apapun itu, nggak mau. Sampai di rumah kan masih ada dulu pas bokap masih di situ kan, di rumah ada reok Ponorogo. Akhirnya kepala reok Ponorogonya tuh dititipin sama orang karena itu energinya tinggi banget, kata bokap gitu. Akhirnya yang di sana tuh cuman kayak sayap-sayapnya atau sisa-sisa wayang-wayang kulitnya, sebagian tuh udah dititip-titipin ke orang yang mampu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, waktu pas bokap bilang ya, ini ada energi yang besar kayak gitu, ini ada yang menyampaikan atau memang dari bokap sendiri emang tahu? Bokap sendiri kayaknya tahu. Oh gitu. Bokapnya tahu, cuman dia nggak mau proses, nggak mau menerima itu semua. Pokoknya kayak lepas di dia maunya gitu kan. Ternyata nggak sampai di situ, sampai impactnya ke anak-anaknya gitu. Berhubung kemarin adik yang nomor 2 ini sakit, impactnya ke dia semua gitu. Ke dia semua. Tapi sorry nih, waktu pas kejadian ya katakanlah sempat disantet ya. Nah itu kan masih ada kakek tuh. Masih. Kakek sendiri menyampaikan nggak sih kejadian tentang adik yang dialami sama adik pada saat itu? Sebenarnya dia nyampein, cuman dia orangnya nggak banyak ngomong gitu. Cuman suruh bilang hati-hati ya, maghrib jangan buka pintu, sama kalau bisa sholat malam. Padahal dia juga nggak sholat gitu. Dia ngomongnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya nggak tahu gimana itu tetap berjalan dari runtutan perjanjiannya itu sampai sekarang. Suka ngamuk-ngamuk, ngamuknya tuh kayak gimana ya, kayak suka jambak-jambakin rambut, suka ngomong sendiri. Makan tuh ya, misalkan buat 6 porsi orang nih, itu habis dalam sekejap bisa sama dia. Sebanyak itu berarti? Sebanyak itu, sampai dia kadang kalau lagi ngeblank itu nggak bisa buang air kecil sama air besar di kamar mandi. Jadi udah kayak bener-bener orang tua yang jompo gitu. Padahal badannya sebenarnya masih seger gitu. Tapi bisa diajak komunikasi? Komunikasi, kalau dia tuh kayak
komunikasi kalau lagi normal bukan dalam arti kata normal ya. Kalau misalkan kita ajak ngomong manggil doang nih, manggil dia masih nyaut. Tapi kalau kita ajak ngobrol yang lain, wah udah ngalor ngidul. Oh, berarti ini nggak ada jedanya ya? Nggak ada jedanya, dihajar habis-habisan. Terus yang lebih kacau lagi, dia tuh kalau udah ngamuk dipegang sama 3-4 orang, kita tetap kalah. Oh. Ngamuknya tuh kayak gimana biasanya? Ngamuknya tuh biasanya jamak-jamakin rambut dia sendiri, gigit-gigit kita. Tuh kalau misalkan dipegang kayak gini sama dia aja tuh besokannya pasti memar. Oh. Karena bener-bener tenaga itu bener-bener kayak kita sendiri, dia 20 orang gitu. Sorry kalau boleh tahu adanya cewek atau cowok? Adanya cewek. Oh cewek. Iya, adanya cewek. Lebih kasihan sih, seharusnya kan dia umurnya kan udah 20 tahunan ya. Sekarang? Iya. Tapi bersyukurnya ketemu sama 2 orang dari organisasi ini, kita mau lebih fokus dari masalah yang dari leluhur perjanjian ini sih gitu. Tapi kalau untuk yang masalah kirimannya itu santetnya? Kirimannya sih alhamdulillah udah enggak ya, karena rumah udah dipagerin, udah dibuang-buangin semua. Tinggal sisa ampas-ampasnya aja sih. Kalau misalkan yang dari santet-santetnya itu paling badannya pada memar-memar, pada sakit gitu sih. Oke, nih gue mau flashback sedikit nih Kak dari ceritanya ya. Tadi kan awal mula kejadian itu kan ada temen dari Om ya? Iya. Yang main ke rumah itu kan. Dan nggak lama itu kan kejadian adiknya panas kayak gitu. Itu berapa lama kejadian dari orang itu datang ke rumah sampai dengan kejadian yang menimpa adik? Sekitar 1 bulan atau 2 bulan. 1 bulan? Oke. Jadi jaraknya lumayan lumayan dekat sih. Dan di situ pun di rumah itu memang agak-agak horor ya, soalnya belakangnya itu masih tanah kosong yang banyak pohonnya. Terus toiletnya juga di luar. Dan nyokap pun pernah lihat yang lewat-lewat gitu, kayak waktu itu nyokap sempet lihat kepala buntung, terus ngelihat pocong gitu di situ, di rumah yang di Jakarta itu. Makanya kenapa kita mutusin pindah tuh juga banyak gangguan itu sih. Berapa lama akhirnya tinggal di rumah itu? Di rumah itu dari kecil, dari aku lahir sampai kelas 4 SD baru pindah. Oh, oke. Nah, kalau gue mau bahas masalah yang santetnya dulu sih ya. Itu sembuhnya siapa yang menyembuhkan? Sembuhnya tuh dari kita minta bantuan yang dari teman organisasi ini sih Kak. Oke. Gitu. Berhubung dia yang bisa ya, soalnya kayak gimana ya, keluarga gue udah sering ke alternatif atau orang pintar lainnya. Udah berobat kemana-mana. Iya, dan menurut pandangan gue tuh kayak nggak ada hasilnya. Dan justru malah kayak minta dibeli ini tuh maksudnya kayak kok malah ajiannya kok malah aneh-aneh ya. Biasanya kan suruh baca Al-Fatihah atau apalah ya kan. Ini tuh benar-benar kayak aneh sih. Gitu. Jadi kayak apa ya, ajiannya itu kayak malah ngasih makan makhluknya nggak sih? Nah, berarti tadi kesimpulannya adalah berarti yang ngobatin ini malah naruh makhluk berarti di... Kesimpulannya sih kurang lebih begitu. Karena kalau misalkan kita telepon nih sama orang pintar itu, abis itu dikasih air, calm down sebentar. Maksudnya kayak calm down tuh kayak reda emosinya, marah-marahnya. Sempat tenang, tapi 2 hari 3 hari begitu lagi. Oke. Gitu. Tapi sempat nanya nggak sama yang ngobatin atau yang ngasih air itulah gitu. Ini kan pasti diceritain kan. Kenapa setelah dikasih air tuh selang 3 hari dia begini lagi? Sempat dikasih penjelasan? Sempat. Terus dia katanya mau nyari obat dulu gitu.
mau nyari obat dia harus bertapa apa tirakat gitu ya. Oh iya, iya, iya. Jadi dia mau minta petunjuk dulu gitu Iya ya. betul. Sampai di situ sih jadi kayak mikirnya kok 2 hari 3 hari kambuh, 2 hari 3 hari kambuh. Oh ini berarti bukan menyalahkan orang tersebut ya poinnya, tapi lebih kepada belum cocok kali Betul. gitu. Lebih ke situ sih, karena agak ribet juga ya kalau misalkan disuruh nyari ini itu effort banget sih gitu. Nah kalau boleh tahu itu sama yang terakhir yang ngobatin ya, sama teman di organisasi, itu cara pengobatannya seperti apa? Cara pengobatan dia itu biasanya suruh banyak sholat, banyak istighfar, terus sering-sering baca Yasin di rumah itu. Terus biasanya juga kayak kayak gimana ya, kayak dibersih-bersihin tuh rumahnya, dipager-pagerin gitu sih. Soalnya di dalam juga lumayan serem gitu. Tapi ini yang ngelakuin ini dari keluarga atau dari adiknya sendiri yang ngejalanin? Yang ngejalanin apa tuh? Kayak tadi disuruh sholat, Oh dari keluarga, Dari karena keluarga. adek tuh bener-bener ngeblank, nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Sekalinya bisa tuh cuman makan, minum, semua yang ada di meja makan atau dimanapun bisa dimakan tanpa dikunyah Oke. gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah yang santet tadi, akhirnya ketahuan nggak siapa yang melakukan pengiriman santet itu? Kalau ketahuan atau enggaknya, kayaknya nggak peduli juga ya. Lebih kepada ya udahlah urusan dia sama yang di atas gitu ya. Cuman lebih buat kita introspeksi diri sih. Mungkin dulunya kita ada salah kata atau salah perilaku sama orang tersebut. Jadi lebih ke fokusnya ke diri kita sendiri sih buat dibenerin ya. Oke. Berarti kan secara nggak langsung adalah nama-nama yang dikantongin nih, siapa yang melakukan hal tersebut. Ada. Oke, tapi setelah kejadian itu katakanlah sembuh ya dari santet, sempat ada kiriman lagi nggak dari orang-orang yang namanya nih dikantongin? Kalau kiriman sampai kesakit ke anggota keluarga lain tuh belum ada, cuman kayak dentuman-dentuman yang di atas. Jadi di atas rumah tuh kayak masih ada corandak gitu. Tiba-tiba kayak tahu batu kali jatuh nggak sih? Dah kenceng banget gitu. Nah itu sering banget. Sering? Gitu. Sering. Oke. Jarak sebulan bisa 2 kali 3 kali. Itu kejadiannya setiap malam? Setiap malam. Oke. Sama ini nih, kalau boleh tahu ya, sekarang ini kalau untuk ini kan berapa lama kejadiannya? Yang mana nih? Dari pas Ade pertama kali sampai saat ini ya, masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Berarti hal yang dilakuin tuh selalu kayak gitu aja? Selalu kayak gitu aja. Oke. Terapi pengobatan juga paling dikasih minum kayak herbal buat supaya apa yang dia makan kan nggak ada takarannya. Jadi diherbalin aja gitu. Dikasih kayak akar alang-alang supaya ngebalance badan dia, apa yang dimakan tuh biar nggak terlalu beracun karena itu kan udah over gitu. Nah ini kan tadi sekarang kita bicara masalah yang leluhur ya. Nah itu kan ada yang menginformasikan. Itu dari temennya organisasi itu. Iya betul. Dia menyarankan nggak cara untuk memutusnya itu seperti apa? Cara memutusnya itu kan adik aku kan kondisinya tuh kayak orang linglung gitu ya. Pas setelah dicek itu sukmanya tuh hilang 2. Jadi kemungkinan besar harus dicari dulu sih sukmanya. Setelah sukmanya sudah bisa dikembalikan ke badannya, baru kita ambil langkah kayak Ngejemput. setelah kan udah balik nih, kita harus ke medis sih biasanya. Okay. Karena kan memorinya hilang gitu kan selama beberapa tahun ini gitu. Udah lama kan, sekitar
10 tahun lebih kan, kurang Tapi lebihnya. udah pernah dicoba? Belum. Ini baru mau mulai sih. Nah, kalau boleh tahu nih, lu berapa saudara sih? Bertiga. Bertiga. Dan ini yang kena itu yang Nomor 2. yang nomor 2. Oh, oke. Cuma dia aja yang kena. Cuman yang parahnya di dia sebenarnya. Kalau nyokap tuh lebih pada kayak badannya pada kayak suka keramati rasa gitu loh tangannya. Terus suka gatel-gatel. Mungkin impact dari adik, dari leluhur ke adik, mental lagi ke dia, sama impact dari yang dia percaya sama orang-orang lain itu. Oke. Tapi nyokap juga ikut partisipasi juga nggak nih dalam pengobatan? Oh iya, partisipasi. Dan gue sempat ngomong sama dia juga sih. Maksudnya kayak logikanya kalau misalkan udah berobat bertahun-tahun tapi cuma 3 hari kolaps lagi, maksudnya kambuh lagi, itu ya buat apa gitu. Lebih baik cari yang baru, tapi bener-bener dia tuh nggak minta yang aneh-aneh, terus juga kita lihat aja ke depannya gitu. Untuk sementara ini sih masih aman, cuman karena kepentok bulan Ramadan aja sih tuh. Oke. Nah berarti adek ini nggak ngelakuin aktivitas apa-apa kayak sekolah gitu? Enggak ya? Dari dia tuh sekolah tuh sempat dipaksa masuk itu sampai kelas 2. Itu juga lewat belakang. Oh, oke. Kelas 2-nya kelas 2 apa nih? 2 SD. Kelas 2 SD. Setelah itu nggak ada sekolah sama sekali. Karena gimana mau sekolah, kan ngomong aja dia nggak jelas ya. Yang ada kayak bilangnya kuntilanak, pocong, atau apa. Bisa serem sih kalau dia sekolah, takutnya ngamuk-ngamuk di kelas juga kan. Lebih baik dia di rumah aja dulu deh. Tapi selama ini ada efek dan dampaknya nggak kepada orang-orang rumah selain ade yang kena ya gitu? Paling cuman adik sama nyokap sih, selebihnya nggak ada. Oh, oke. Nyokap juga kena juga? Iya, nyokap badannya sakit, suka sakit, terus dia paling sering digangguin. Tapi nyokap suka pernah berobat juga atau konsultasi juga nggak? Nyokap berobat sama yang kemarin-kemarin, cuman masih kurang sih kalau menurutku ya. Tapi kalau yang ini mau berobat juga sih, cuman satu-satu kasihan sih. Iya, nggak bisa langsung sekaligus. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kalian bisa menyimpulkan sendiri apa yang sudah diceritakan oleh Kak Kian nih. Kalian boleh ambil sisi positifnya dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang baru bergabung atau baru nonton channel Indra Stories, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen biar kalian gak ketinggalan video-video menariknya. Ya udah, gue Indra dan Kak Kian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.